Puji syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan rahmat Tuhan padaku, sehingga aku dapat menyelesaikan tugas dan perutusanku sebagai aparatur sipil negara selama 37 tahun 1 bulan, yang diawali dengan penerimaan surat keputusan calon pegawai negeri sipil pada 1 Maret 1988 sebagai guru IPS Geografi di SMP Negeri 3 Dempet, Kabupaten Demak. Karena SMP Negeri 3 Dempet sudah memiliki guru IPS yang telah mencukupi jam pembelajaran saat itu, karena rombongan belajar masih kecil, dan juga karena kepala sekolahku Bapak Alip Tasmu yang sangat baik hati dan bijaksana, juga karena kebijaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, maka aku dinota tugaskan di SMP Negeri 2 Purwodadi mendekati rumah tinggal pada periode bulan November 1988 hingga Juni 1989. Pada saat yang sama ada unit gedung baru, yaitu SMA Negeri ke-5 di Kabupaten Grobogan, yang terletak di Kecamatan Wirosari, yang saat itu dikenal SMA Gesing karena terletak di Desa Gesing, dan juga mendapat julukan SMA Kliwonan karena terletak di dekat Pasar Hewan Wirosari yang pasarannya setiap Kliwon. Aku sangat senang dan menyambut tawaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk menugaskan aku ke unit gedung baru tersebut, yaitu di SMA Negeri Wirosari, yang pada saat itu diampu oleh Kepala Sekolah Bapak Sarsono dari SMA Negeri Keradenan, SMA Negeri ke-4 di Kabupaten Grobogan. Aku bersama-sama teman-teman baruku bekerja babat alas, mulai dari gedung sekolah belum jadi, hingga kami melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 3 Wirosari pada sore hari yang dikenal dengan SD tingkat, hingga kami menempati gedung baru yang diawali dengan seremonial kejawen, yaitu slup-slupan. Aku berkiprah di SMA Negeri Wirosari menjadi guru geografi, dan saat itu juga merangkap menjadi guru bahasa Indonesia karena kekurangan guru. Juga tugas-tugas tambahan aku terima, aku jalani dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta loyal selama 25 tahun. Sampai pada saatnya aku mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah karena dorongan motivasi dari kepala sekolahku saat itu, Bapak Amin Hidayat, juga atas izin dari suami tercinta, keluarga, dan juga teman-teman, dan akhirnya aku dinyatakan lolos menjadi calon kepala sekolah, mendapatkan SK kepala sekolah, ditempatkan di SMA Negeri 1 Geyer per 14 Juli 2014 oleh Bupati Grobogan saat itu, Bapak Bambang Pujiono. Aku bersyukur diterima dan mengenal keluarga baru, lingkungan baru
di SMA Negeri 1 Geyer pada tanggal 28 Agustus 2014 saat serah terima jabatan dengan kepala sekolah lama, yaitu Ibu Triweryani. Aku mulai beraksi mengimplementasikan ilmu yang sudah aku dapat. Pengalaman-pengalaman baik yang aku alami saat bersama para senior-seniorku dan mulai membangun tim dan bekerja sama dengan komunitas, guru, staf tata usaha, komite sekolah, dan banyak pihak untuk membangun SMA Negeri 1 Geyer dan meningkatkan citra SMA Negeri 1 Geyer, juga animo masyarakat untuk mau bersekolah di SMA Negeri 1 Geyer. Dengan memberdayakan warga sekolah dan lingkungan yang ada, juga membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Dan upaya-upaya itu membawa aku sebagai kepala sekolah 3 tahun berturut-turut, 2017, 2018, dan tahun 2019 menembus finalis lomba best practice kepala sekolah di tingkat nasional. Pencapaian prestasi sekolah sedikit demi sedikit dapat diraih. SMA Negeri 1 Geyer merangkak dari mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten, Sekolah Adiwiyata Provinsi, dan akhirnya bulan Desember 2019 mimpi yang selama ini diidamkan terwujud, yakni bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penerimaan penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional. Penampilan secara fisik sekolah juga mulai terlihat lebih baik, lebih asri dan nyaman untuk mendukung proses pembelajaran. Banyak kesalahan yang sudah saya buat. Saat masih menjalani tugas kepala sekolah di SMA Negeri 1 Geyer, aku dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui BP2MK Wilayah 1 menjadi PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Purwodadi periode November 2017 sampai Januari 2018. Waktu yang sangat singkat, namun banyak hal yang sudah aku buat bersama guru, tenaga kependidikan, organisasi siswa, komite sekolah, para alumni, dan para pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan program sekolah melalui kegiatan kehumasan, sarpras, kurikulum, dan kesiswaan. Tiba waktunya untuk meninggalkan SMA Negeri 1 Geyer per 28 Februari 2020 karena mutasi kepala sekolah ke SMA Negeri 1 Karangrayung. 6 Maret 2020 aku diterima di SMA Negeri 1 Karangrayung dengan serah terima jabatan dari Kepala Sekolah Lama Bapak Deni Rahmadi. Dan sejak saat itu, aku mulai berkarya di SMA Negeri 1 Karangrayung. 1 minggu sudah aku lalui dengan mengenal lingkungan baru, juga para guru, staf tata usaha, dan komite sekolah. Saat itu sedang berlangsung ujian sekolah. Karena COVID-19, maka pembelajaran tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Saat itu meski dengan keterbatasan waktu masuk sekolah karena ada WFH,
aku tetap merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga menata lingkungan fisik sekolah. Dan sejarah terulang lagi, seperti saat aku di SMA Negeri 1 Geyer, yaitu SMA Negeri 1 Karangrayung, juga mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Dan kami bersama-sama teman-teman tim Adiwiyata ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menerima piagam penghargaan. Aku mengikuti seleksi sekolah penggerak angkatan pertama dan lolos, sehingga menghantar SMA Negeri 1 Karangrayung menjadi sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Karangrayung mendapat banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi baik kepala sekolah, guru, tendik, juga para murid. 3 tahun kami menjalani pelatihan-pelatihan, lokakarya dan praktik baik. Tidak terasa aku menjalankan tugasku di SMA Negeri 1 Karangrayung telah 5 tahun dan hampir mencapai garis finish karena batasan usia sebagai aparatur negeri sipil fungsional 60 tahun. Terima kasih kepada semua pihak, orang tuaku, keluargaku, terima kasih Bapak Ibu pimpinanku, rekan-rekan sejawatku, guru, tendik, dan semua murid-muridku, dan semua saja yang telah bekerja sama mendukung dan memotivasi aku. Demikian sekilas balik perjalanan karirku hingga per 1 April 2025 aku memasuki masa purna tugasku.